Bab 14. Ata nangis kayak perawan. Srek. Cantik menarik selimut yang gue kenakan. Selimut yang gue pakai buat nutupin seluruh tubuh gue. Karena gue sama sekali gak siap untuk bertatap muka sama dia. Si cantik ngapain? Batin gue. Gue berusaha mempertahankan selimut tersebut. Gue pegang erat-erat biar gak terlepas dari tubuh gue. Srek. Tetapi si cantik begitu kuatnya menarik. Hingga gue hampir kewalahan. Gimana? Nih. Kayaknya dia sengaja. Dia sengaja pengen lihat wajah malu gue. Pasti dia mau menertawakan gue. Gara-gara gue udah hilaf. Nyium cewek gila kayak dia. Kita berdua pun akhirnya saling tarik-menarik selimut. Dia berusaha melepas selimut dari tubuh gue. Sedang gue berusaha untuk mempertahankannya. Tapi sayangnya, tenaga dia gede banget. Dia hampir berhasil. Akhirnya gue pun memiliki akal muslihat. Gimana kalau gue pura-pura tidur aja? Jadi jika dia buka selimutnya, gue nggak akan merasa malu lagi. Gue nggak akan ngeliat dia. Gue kan merem. Gue pura-pura udah pulas. Gue pun benar-benar melakukan rencana tersebut. Saat si cantik menarik selimut, gue membiarkannya saja. Maka akhirnya, diaki. Selimut pun terhempas dari tubuh gue. Gue udah merem. Gue udah aman. Walau sesekali gue keripin mata gue. Cuma pengen ngeliat reaksi dia. Dia hanya memperhatikan dan menatap wajah gue. Lalu, srek. Dia membenarkan selimut gue, guys. Dia pasangkan kembali selimut yang semula tadi ia tarik. Tetapi kali ini terpasang hanya sampai di bagian D4 dada gue. Gue sedikit renyuh dengan perbuatan dia. Sikap dia udah kayak emak-emak sama box 1 LK3 cilnya. Apalagi setelah itu. Cuk. Dia mengecup kening gue. Sumpah, masak ada orang gila seromantis ini. Jantung gue seperti hampir meledak mendapatkan kecupan tersebut. Srek. Si cantik kayaknya ikutan merebahkan diri kayak gue. Dan ternyata, dia merebahkan diri dengan menyandarkan kepalanya di lengan gue. Has. Hembusan nafasnya yang hangat kena lengan gue. Anjir. Gue jadi geli banget. Sumpah. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kan lagi pura-pura tidur. Sek. Gila. Apa-apaan dia? Batin gue saat merasakan dia kayak ngusel-ngusel leher gue dengan wajahnya. Dia udah kayak kucing yang lagi kebelet kawin. Asli, tubuh gue sebetulnya hampir menggal 1 enjang. Soalnya geli banget. Tetapi gue berusaha untuk menahannya. Gue nggak mau pura-pura tidur gue terbongkar begitu saja. Sretit. Kali ini tangan si cantik mengelus bagian D4 dada gue. Dia mengelus dengan gerakan lembut. Maka berdirilah bulu roma gue. Gue hampir-hampir gak tahan. Apalagi kemudian. Sretit. Tangannya semakin menjulur ke bawah. Habis D4 dada, tangannya ke perut gue. Lalu ke bawah lagi. Kali ini, dia menelusup ke celana kolor gue. Anjir. Dia mau ngapain? Gue terhenyak. Nyeh. Tangan itu menyentuh D3 dek gemoy gue. Guys. Dia tengah berbuat M3 sum sama gue. Hampir gue berteriak. Tapi berusaha gue tahan. Rupanya dia pingin mengelus-elus pusaka luar biasa gue. Dia mengelus hingga. Nyeh. D3 dek gemoy gue berdiri menantang. Tak mau kompakan sama gue yang lagi pura-pura tidur. Gue hampir nyerah aja. Tetapi kemudian. Ses. Gue mendengar suara dengkuran. Rupanya si cantik udah terlelap sambil mengelus pusaka luar biasa gue. Sial. Nyelamat gue harus menahan pening semalaman suntuk. Rutuk gue yang tetap tak berani bergerak. Atau ngapa-ngapain. Takut si cantik terbangun dari tidurnya. Hari berikutnya. Sekarang kalian kembali ke kelas. Pelajaran olahraganya cukup sampai di sini. Ucap gue ke box 1L umbelen. Para EN4K didik gue di sekolah. Baik, Pak. Jawab serentak mereka. EN4K itu pun langsung meninggalkan lapangan. Begitupun dengan gue. Home. Gue menguap sambil berjalan menelusuri koridor sekolah. Sial. Gue jadi ngantuk banget gara-gara semalam. Gara-gara sampai pagi gue harus menahan D3 dek gemoy gue yang lagi mekar-mekarnya. Gue sampai nggak bisa tidur. Rutuk gue.
Dia. Handphone gue tiba-tiba berdering. Gue langsung meraihnya. Rupanya ada telepon dari si Bima, sahabat kere gue. Ngapain lo telepon? Nenegram. Sapa gue. Sapaan pura-pura kasar yang emang sering kita lakukan. Lagi kangen lo? Satu nenegram. Balas Bima dengan jawaban gak ngotak. Merinding gue. B4 ngesak. Sama. Gue juga merinding. Si Bima terkekeh. Asu juga. Dia makin terkekeh. Lo ada perlu apa telepon gue? Woi. Gue lagi kerja. Satu nenegram. Kesabaran gue hampir habis. Lo udah dapat undangan. Undangan apaan? Undangan online soal reunian SMA kita. Oh itu. Udah dapat belum? Udah. Terus nabrak. Satu, nenegram gue lagi ngomong serius. Hihi. Kali ini gue yang terkekeh. Lo mau berangkat? Tanya si Bima. Entahlah. Gue belum tahu. Kok belum tahu? Palingan kan? Ada Angel. Gue meos aja kalau harus ketemu dia. Paling dia mau pamer pacar barunya yang kayak gayung itu. Anjir. Ngapain lo peduliin dia? Selain itu gue. Ucapan gue terhenti. Lo kenapa? Gue minder. Bim. Minder gimana? Palingan temen-temen kita kan udah pada sukses-sukses. Lah kita. Masih gini-gini aja. Terang gue. Heh. Mereka sukses kan dari bajingan orang tua mereka. Ya wajar lah. Lah sedang kita benar-benar dari nol. Kita benar-benar dari merangkak. Masih mending lo sekarang udah jadi guru. Nah gue cuma jadi penjual cilok. Tapi penghasilan lo lebih gede dari gue. Satu nenegram. Sahut gue. Dia kalau udah minder dengan pekerjaannya, gue langsung berusaha buat menguatkannya. Biar dia tetap bisa bersyukur dengan pekerjaannya yang sekarang. Jadi gimana? Tah? Lo berangkat enggak? Kalau lo berangkat, gue juga akan berangkat. Tapi kalau lo nggak berangkat, gue tetap akan berangkat. Apa bedanya? Goblok. Dia terkekeh. Entarlah gue pikirin lagi. Timpal gue. Ya udah, gue tunggu kabar dari lo ya. Gue sangat berharap lo mau berangkat. Biar gue ada temen yang sama-sama kere. Hehehe. Satu nenegram lo. Umpat gue. Setelah itu, gue tutup panggilan dia. Gue terusin perjalanan gue menuju ke ruang guru. Setelah sampai, gue masuk ke dalam. Gue langsung duduk di kursi gue. Home. Gue lagi-lagi mengantuk. Untung gue nggak ada jadwal mengajar lagi. Harusnya gue udah bisa langsung pulang. Tapi peraturan di sekolah ini, setidaknya gue harus menunggu sampai jam mengajar guru-guru yang lain habis. Tidur dulu aja. Lah. Gue segera meletakkan kepala gue di atas meja. Mata gue segera terpejam. Dan tanpa terasa gue udah terlelap. Ayah. Ibu. Atta masuk ke dalam rumah usai pulang sekolah. Atta berlari menuju ke dalam dengan penuh semangat. Atta menengok di setiap ruangan demi ruangan. Tak ada sosok ibu maupun ayah. Padahal harusnya siang ini mereka akan mengajak Atta ke rumah sang paman di kota sebelah. Mereka udah berjanji pada Atta. Mereka kemana? Tiba-tiba perasaan Atta begitu tak enak. Atta pun berlari keluar. Kali ini Atta menuju ke rumah sang nenek. Mbah! Mbah! Atta berteriak-teriak sambil masuk ke dalam. Ada apa teriak-teriak? Balas si nenek yang lagi ngemut penggorengan. Ayah dan ibu kemana? Tanya Atta. Ayah dan ibu kamu sudah berangkat ke rumah paman kamu. Klek. Atta tertegun. Ia begitu kecewa. Rupanya ayah dan ibunya sudah meninggalkannya. Tak mengajaknya seperti yang mereka janjikan. Kamu di rumah sama mbah dulu ya. Paling mereka cuman sebentar. Paling mereka. Terlilit, kratit. Terdengar suara telepon rumah yang lagi dikerotin tikus yang sedang on 4 nih. Sang nenek pun segera mengangkat panggilan tersebut. Ia tampak mendengarkan dengan saksama. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah sendu. Apa? Kecelakaan? Ucapnya. Si nenek begitu terkejut. Sampai-sampai ganggang telepon terlepas dari tangannya. Pokoknya mirip adegan di sinetron ikan terbang. Yang kecelakaan siapa? Mbah?
Tanya Ata. Ayah dan ibu kamu, mereka kecelakaan. Klek. Gue tiba-tiba terbangun. Keringat gue bercucuran. Badan gue sedikit menggigil karena mimpi yang baru saja. Mimpi yang seringkali masih terus gue alami. Mimpi yang memperlihatkan kejadian di masa kek 1L gue. Saat gue harus kehilangan ayah ibu gue karena sebuah insiden kecelakaan. Sial. Kenapa gue harus mimpin itu lagi? Rutuk gue. Gue sangat tak menyukai mimpi tersebut. Karena setelahnya mood gue pasti jadi amburadul. Gue jadi malas untuk melakukan aktivitas apapun. Sepanjang hari gue akan kembali bersedih karena kejadian itu. Gue tengok jam di dinding. Sudah jam 1 lebih. Itu artinya, gue udah boleh cabut dari sekolah ini. Gue segera mengemasi barang-barang gue. Seperti handphone, buku-buku, gunting kuku, temiti, jarum pentul, tambal panci, sikat WC, sisir kutu, kapur berus, racun tikus, dan lain-lain. Setelah itu, gue pun benar-benar meninggalkan tempat ini. Gue langsung menuju ke motor gue yang terparkir. Gue segera menungganginya. Gue berniat langsung pulang ke rumah. Gue nggak mau si cantik kebingungan nyariin gue. Kalau gue telat sampai rumah. Cuman setengah jam doang. Gue akhirnya sampai. Si ayang gue parkirkan di halaman rumah. Setelah itu, gue langsung masuk ke dalam. Suasana rumah begitu sepi. Tak ada suara-suara tanda-tanda kehidupan. Gue malah jadi curiga, si cantik sedang berbuat ulah yang membagongkan. Cantik! Panggil gue sambil melepas sepatu kerja gue. Gue berjalan menelusur ke dalam. Gue pun pergi ke kamar. Tak ada siapa-siapa. Si cantik tak kelihatan batang hidungnya di ruangan kamar. Gue menuju ke ranjang tidur. Gue melongo ke kolongnya. Barangkali si cantik lagi sembunyi di tempat tersebut. Tetapi di situ pun juga tak ada. Gue berjalan ke arah almari. Gue membukanya lebar-lebar. Si cantik pun juga tak ada di dalamnya. Gue buka laci meja. Gue intip gorong-gorong rumah tikus di kamar gue. Gue buka wadah-wadah yang bercelah. Barangkali si cantik menjelimet di tempat-tempat sempit tersebut. Tetapi gue tetap tak menemukannya. Dia kemana sih? Rutuk gue. Gue segera meninggalkan kamar. Gue pergi menuju ke ruangan kamar mandi. Barangkali si cantik lagi boker. Dan bokernya segede gaban. Jadi dia lama nongkrong di kamar mandinya. Tetapi di tempat lembab itu pun juga tak ada. Kamar mandi kosong melompong tak ada si cantik. Cantik! Lo di mana? Lantang gue. Perasaan gue jadi tiba-tiba tak enak. Kali ini gue menuju ke dapur. Gue nyariin si cantik di ruangan itu. Tetapi tetap saja, gue sama sekali nggak menemukannya. Sekarang perasaan tak enak gue, tiba-tiba menjadi perasaan panik. Gue panik mencari keberadaan si cantik. Cantik! Cantik! Gue memanggil-manggilnya lantang. Sambil gue berlarian ke sana kemari di dalam rumah. Saat ini gue seperti dejavu. Keadaan sekarang mirip dengan keadaan ketika gue harus kehilangan orang tua gue. Gue dulu juga mencari mereka seperti ini. Gue dulu juga sangat kebingungan. Jangan-jangan si cantik pun juga. Gue segera menghentikan pengandaian tersebut. Gue nggak sanggup membayangkannya. Gue nggak mau kembali merasakan apa yang dulu sudah pernah gue rasakan. Ditinggalkan oleh orang terdekat gue. Menjadikan dunia gue hancur saat itu juga. Gue segera berlari keluar. Gue berusaha mencari si cantik di halaman rumah gue. Tetapi di situ pun juga sama. Gue tetap tak menemukan si cantik. Gue berlari ke jalan. Tanpa mengenakan alas kaki, gue menelusur untuk mencari si cantik. Cantik! Cantik! Lo di mana? Cantik! Gue terus memanggil-manggilnya. Gue udah seperti orang gila. Tapi gue nggak peduli. Yang penting gue harus menemukan si cantik. Gue nggak mau kehilangan dia seperti gue kehilangan orang tua gue dulu. Gue benar-benar kebingungan. Gue terus berjalan ke sana kemari. Pikir gue harus menemukan si cantik. Apapun yang terjadi. Cantik. Gue tak henti-hentinya memanggil. Menyisir setiap tempat yang gue lewati. Hingga akhirnya. Sayangku. Gue mendengar suara lantang seseorang. Yang gue yakini itu adalah suara si cantik. Mata gue langsung mencari ke arah sumber suara. Dan ternyata,
Gue melihat si cantik sedang duduk di warung warteg di ujung jalan. Si cantik yang lagi ngemut tulang ayam. Dia lagi melambai-lambai ke arah gue. Seketika tubuh gue melemas. Tubuh gue rubuh ke bawah. Kini gue duduk sembarangan di jalan aspal. Dan tanpa sadar. Heks, heks, heks. Gue nangis. Guys. Seumur hidup gue. Ini yang pertama. Dan tangisan gue ini bukan tangisan kesedihan. Melainkan tangisan rasa lega karena gue nggak jadi kehilangan si cantik. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Wajah gue yang semula merunduk, langsung mendongak ke atas. Rupanya si cantik yang kini berdiri tepat di hadapan gue. Gue kira lo udah pergi ninggalin gue. Gue kira lo kayak orang tua gue. Menghilang gitu aja dari kehidupan gue. Gue barusan udah benar-benar takut banget. Lirih gue yang gak sengaja keluar dari mulut gue. Dia pun kemudian ikut duduk seperti gue. Lalu, sek. Ia mengulurkan tangannya. Rupanya demi ingin menghapus air mata gue. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Lirih si cantik. Sebuah kalimat yang entah mengapa membuat gue begitu bahagia.